Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat arah juang, dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Tentu dalam konten kali ini, video kali ini, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan atau mungkin bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian, agar ini menjadi bahan edukasi, memberikan informasi kepada sahabat-sahabat sekalian, yang tentu kita butuh hal ini sebagai konsumsi, baik itu konsumsi pribadi atau yang bisa kita sebar ke orang-orang lain. Jika di konten sebelumnya sahabat-sahabat sekalian sudah melihat bagaimana seorang Gus Ubat yang kemudian banyak memberikan edukasi dari channel YouTube Ponpes NKRI, yang sudah saya share juga kepada teman-teman link YouTube-nya, dan kemudian hal-hal yang kemudian menjadi pembahasan di channel itu, yang sangat konsisten membahas soal rungkatnya nasab Ba'alawi dan beberapa pelurusan-pelurusan, baik itu dalam hal sejarah maupun dalam referensi-referensi kitab. Dan tentu sahabat-sahabat yang ingin menyaksikan dan ingin belajar lebih banyak kepada beliau, itu bisa berkunjung di channelnya. Kalau memang kita tidak bisa bertemu secara langsung, ya saya sih berharapnya bisa bertemu secara langsung. Nah, kali ini ada sesuatu yang juga bersumber dari channel Ponpes NKRI, yang saya kutip dari apa yang disampaikan oleh Gus Ubat terkait dawir dan kemudian doktrin menyesatkan, ya, doktrin berlebihan dari kalangan Ba'alawi, yang kemudian ini harus kita counter, harus kita lawan, harus kita perjuangkan. Agar apa? Agar wibawa dan kehormatan, kemuliaan para ulama-ulama kita di Nusantara ini tidak hilang dan tidak tergerus gara-gara gerakan-gerakan masif yang mereka lakukan. Dan ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Kali ini yang kita mau bahas adalah anak dari Ketua Rabithah Alawiyah, anaknya Habib Taufik, ya. Namanya itu adalah Habib Abdul Qadir, ya, kalau saya tidak salah, Abdul Qadir bin Taufik, yang kemudian banyak juga berceramah, dan nanti saya tampilkan juga ke teman-teman tampilan atau orangnya yang mana, Habib Abdul Qadir ini, yang banyak juga memberikan dawir, banyak memberikan ceramah, dan kurang lebih sama dengan gaya ceramah dawir dari bapaknya, Habib Taufik, Ketua Rabithah Alawiyah, sebuah lembaga yang kemudian menghimpun atau memverifikasi para habaib-habaib yang ada di Indonesia. Saya mau memperdengarkan dulu cuplikan video yang satu ini, dan kemudian setelah itu kita coba diskusikan lebih panjang soal ini. Ada salah satu Habib, putra dari Ketua RA, putranya dari Habib Taufik Assegaf, namanya Habib Abdul Qadir bin Taufik Assegaf. Dia mengatakan di dalam ceramahnya, begini dia sampaikan, bahwa pewaris Nabi Muhammad itu yang sebenarnya adalah para habaib. Nah, sampai segitunya dia ingin diakui sebagai cucu Nabi. Maka jangan heran, katanya, ketika banyak kiai-kiai, ulama-ulama yang menghujat para habaib karena mereka iri dengan keilmuan yang dimiliki oleh habaib. Kalau saya balikan, justru keilmuan daripada kaum Ba'alawi tidak ada apa-apanya dengan ilmu-ilmu ulama Nusantara. Ini kok doktrin. Bahkan dia mengatakan, kalau Anda cinta sama habaib, ini bukan perintah kami, ini Allah yang memerintahkan. Kapan Allah memerintahkan manusia cinta habaib? Cari ayatnya. Hah? Makanya kenapa dalam syair ini Ahlul Bait Nabi orang yang suci, pemberi keamanan di muka bumi ini, karena mereka orang terpilih, bukan habaib. Ini anak Ketua Rabithah Alawiyah. Justru kalau kita lihat, kenapa dari klan Ba'alawi bocil-bocil yang masih bau cingur juga disuruh ceramah, dan gaya ceramahnya itu modelnya sama seperti bapak-bapaknya. Betul, menghinakan ulama kita. Berarti kalau kita lihat, mereka diajarkan ilmu oleh bapak-bapaknya, oleh guru-gurunya dari klan Ba'alawi, sebenarnya tujuannya satu,
untuk menyaingi ulama Nusantara, untuk mentiadakan perjuangan ulama Nusantara agar supaya umat muslim di Indonesia condong kepada mereka Lawi. Lawan jangan lawan. Nah itu tadi sahabat-sahabat sekalian, saya pikir jelas ya, Gus Ubat sangat berapi-api sekali, membara sekali, dan saya pikir ini adalah bentuk reaksi dari seorang pribumi yang melihat bahwa ulama-ulama kita mulai apa ya, hilang di bawahnya, orang-orang kemudian lebih banyak bergaul atau belajar atau ngaji kepada habaib yang secara keilmuan sebenarnya tidak ada apa-apanya, kata Gus Ubat. Keilmuan seorang habaib itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ulama-ulama kita yang ada di Nusantara ini. Para pimpinan-pimpinan pondok kita, para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita yang mimpin di pondok-pondok pesantren ini, mereka jauh lebih berilmu ketimbang kalangan-kalangan habaib yang hanya bisa dawir, doktrin. Ya, doktrinnya pun itu berlebihan kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, memang sering-seringnya seperti itu. Ya, kemudian pernah saya angkat juga di channel ini, di video ini, di channel ini pernah saya buat konten, salah satunya adalah salah satu bocil. Saya tidak tahu ini anak Habib atau mungkin orang yang belajar kepada habaib, tapi dia melakukan atau gaya ceramahnya di depan jamaah itu, kalau kita ukur dari segi usianya, itu tidak pantas anak sekecil itu melakukan doktrin. Ya, doktrin yang mirip dengan Bahar Smith, mirip dengan Rizik Syihab, mirip dengan Taufik, Rehan. Padahal dia anak kecil. Ya, kalau kita lihat mungkin sekitar umur belasan. Belum lagi, ya sempat juga saya buat kontennya. Anaknya siapa ini? Habib Bagir ya. Jadi Habib Bagir ini adalah salah satu anak habaib, Habib Hani namanya. Habib Hani juga adalah orang yang kemudian belajar dari Habib Lutfi bin Yahya. Ya, beliau sendiri yang mengatakan itu, ya bukan kita yang mengatakan itu. Habib Hani yang mengatakan bahwa dia belajar sama Abah Lutfi. Kemudian Habib Hani ini memiliki anak yang namanya Habib Bagir. Habib Bagir inilah yang kemudian pernah viral dan di roasting oleh beberapa netizen dan kemudian dibahas, ditanggapi oleh beberapa konten-konten kreator yang bergerak untuk menghajar kalangan oknum Ba'alawi yang berlebihan dan menghinakan para ulama kita. Dia sampai menghina Wali Songo, bayangkan. Padahal kita tahu sendiri jasa dari Wali Songo, dari islamisasi yang kemudian dilakukan oleh Wali Songo sehingga Islam dikenal sampai hari ini, itu dari jasa Wali Songo. Itu kemudian dihinakan oleh Habib Bagir. Belum lagi soal ulama-ulama kita yang kemudian dihinakan juga, dibinatang-binatangkan juga. Ini padahal dia secara keilmuan itu belum layak tampil di depan jamaah, tampil di depan umat. Yang ngaji dulu, minimal ngaji, belajar kitab, baru kemudian tampil. Ini belum apa-apa, hanya karena persoalan ada label Habib pada dirinya, merasa bahwa dia adalah orang yang suci, anak keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, padahal itu klaim, itu sudah bisa tampil. Lucunya karena banyak yang percaya. Bayangkan. Jadi memang masyarakat kita di Indonesia ini sangat rentan menerima doktrinan, menerima paham-paham yang tidak jelas, menerima asupan pengetahuan yang tidak jelas. Padahal itu hanya dawir saja, hanya doktrin saja, dan belum tentu jelas nasabnya ketemu enggak ini sama Nabi Muhammad atau enggak. Begitu saja sahabat-sahabat sekalian, jika ada hal yang ingin kita diskusikan silahkan di kolom komentar. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata Allah, muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.